Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita akan belajar bagaimana terkait dengan manajemen referensi menggunakan Microsoft Word. Yang biasanya kita kalau misalnya buat manajemen referensi kan masih diketik manual nih. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan Microsoft Word yang masih jarang untuk kita manfaatkan. Ini sistemnya masih manual untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan yang menggunakan aplikasi. Jadi bagaimana caranya nanti 5 menit kalian sudah mahir membuat daftar pustaka atau referensi yang mudah tanpa pusing-pusing. Dan bisa dijamin 90% untuk benar. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan yang manajemen data dari Microsoft Word. Yang pertama, kalau misalnya kalian di sini nanti ada beberapa menu yang di atas ini, nanti kalian bisa klik di menu yang reference. Nah, menu ini adalah menu di mana kita cara membuat daftar pustaka secara manual, namun lewat Microsoft Word. Jadi tidak langsung kita ketik manual. Kalau misalnya kita ketik manual kan terkadang kita masih salah nih. Apakah itu nanti menggunakan sistem apa style, IEE, Harvard, Vancouver atau apa kan itu pasti akan salah. Nanti bedanya di mana kita akan melihat. Nah, ketika nanti kalian menggunakan Microsoft Word, kalian nanti klik yang di sebelah kanan. Abaikan ada yang ini, yang sebelah kanan, yang insert bibliography ini. Caranya yang pertama sebelum kita membuat, misalnya kita ada satu paragraf, kita kutip dari sebuah buku. Buku ini siapa yang bilang? Kalau misalnya yang bilang adalah Sari 2020 Keperawatan Jiwa. Kemudian di kampus kita atau di sekolah kita atau di jurnal yang mau kita publish, di sana menyebutkan bahwa style daftar pustakanya menggunakan Vancouver atau apa style. Jadi kita pilih apakah pakai apa style, ISO 690 ini mirip IEE atau mirip Vancouver. Tapi beberapa kalau untuk skripsi dan sebagainya menggunakannya apa style. Jadi kita pilih yang apa style. Ini tergantung dari kampus kita atau tujuan jurnal kita yang ingin kita citasi. Kemudian klik bagian insert citasi, add new, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah pilihan citasi dari apa yang akan kita ambil. Misalnya, apakah dari buku, dari book section. Maksudnya book section ini adalah buku yang pengarangnya per babnya itu berbeda-beda. Misalnya bab 1 pengarangnya si Yopi, bab 2 itu nanti si Denny, bab ketiga itu si Fitri, bab keempat dan sebagainya. Itu berarti namanya book chapter atau book section. Jadi dipilih sesuainya seperti apa. Kalau misalnya dari buku, kita pilih dari buku autornya. Bagaimana sih cara menuliskan autor? Autor itu ditulis dari nama terakhir, baru nama ke depan, baru nama ke tengah. Kita edit. Nah, di sini ada last name, first name, and middle name. Misalnya namanya adalah itu Susanto Trijoko. Berarti nama pertamanya adalah Susanto. Nama tengahnya adalah Tri. Kemudian kita add. Kemudian penulis kedua buku itu adalah namanya Susanti. Kalau misalnya cuma satu nama, kita cukup nulis namanya satu, Susanti. Kemudian kalau misalnya ketiga, itu namanya adalah Heri Wibowo. Berarti kita tuliskan Wibowo Heri. Add. Oke. Otomatis muncul di sini. Judulnya, misalnya judul bukunya adalah Komunikasi dalam
Keperawatan. Tahun terbitnya di mana? Atau kapan? 2020. Kotanya di mana? Kita tulis Yogyakarta. Publishernya atau penerbitnya siapa? Misalnya EGC. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika menulis title atau menulis author, ini harus spellingnya harus benar. Tanda besar, tanda kecilnya harus. Nah, misalnya ini, komunikasi dalam keperawatan. Nah, kayaknya masih kecil. Kalau misalnya tidak dibenarkan, nanti akan salah. Jadi spelling di daftar pusakanya salah. Yogyakarta. Kemudian banyak autor yang ketika menggunakan itu atau menggunakan apapun itu, ketika menulis title-nya menggunakan huruf besar semuanya. Jadi nanti pas keluar di daftar pustaka itu huruf besar semuanya. Kemudian kita klik OK. Nah, langsung muncul di sini. Yoko Susanti Wibowo. Kemudian kita pindah lagi ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu kita pilih misalnya dari jurnal. Berarti dari artikel jurnal kan? Nah, beda kan? Ada nama jurnalnya. Kalau misalnya buku, itu tahun, publisher, dan sebagainya. Tidak ada nama bukunya, cukup judulnya. Beda lagi kalau misalnya book section. Nah, book section itu ini. Jadi book author, book title, jadi nanti ada tambahan lagi. Autornya siapa, book autornya itu apa. Book author ini adalah buku keseluruhan yang di depan. Yang author ini untuk chapter. Yang di bab itu yang sectionnya tuh yang mana yang kita ambil. Misalnya adalah kita ambil ada yang dari jurnal. Autornya siapa? Misalnya namanya Evi Sabila Rosa. Klik. Terus namanya yang kedua adalah Firmina Teresia Cora. Berarti Cora Firmina Teresia di add. Kalau misalnya Taufik Muhammad Andi. Terus ada lagi misalnya Wijayanti Sri Purwanti. Wijayanti Sri. Kemudian ada lagi misalnya Joko Susanto, berarti Susanto Joko. Berarti ini ada 5 autor. Kita tulis lagi, judulnya apa? Misalnya hubungan komunikasi dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Nama jurnalnya misalnya Jurnal Komunikasi Yogyakarta. Tahun terbitnya 2019. Halamannya misalnya 209 sampai 215. Nanti kita lihat jadi daftar pustakanya seperti apa. Kita klik OK sambil kita tunggu. Nah, munculnya adalah Rosa, Cora, Taufik, Purwanti. Padahal di sini seharusnya kalau misalnya lebih dari 3 orang itu tidak dituliskan semuanya, tapi dituliskan dengan istilah DKK atau et al. Jadi bisa kita edit. Cara editnya bisa di ini sebentar. Kalau ini tuh memang agak susah.
no. Seharusnya adalah add all. Kalau misalnya sudah semuanya, kita tinggal membuat di bagian akhir adalah daftar pustaka. Kembali ke reference. Kalau misalnya sudah citasi semuanya, walaupun ini citasinya salah, ini yang tidak bisa kita abaikan. Termasuk nanti kalau misalnya kita pakai aplikasi masih sering terjadi seperti ini, yang seharusnya pakai all, dia nanti tetap menunjukkan semua kalimatnya. Itu adalah kekurangan yang namanya mesin. Terkadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik bibliografi. Dah, tinggal di klik, langsung muncul. Nanti di sini bisa kita hapus atau diganti daftar pustaka. Jadi langsung otomatis yang kita ketik. Nah, jadi ini adalah sistem yang APASTEL. Jadi kalau APASTEL itu namanya terlebih dahulu, tahun, judul, kota, baru penerbit. Nanti kalau misalnya sistem Vancouver, IEE itu nanti pakainya 1, 2, 3 di sini. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yang manajemen referensi dengan menggunakan aplikasi. Itu nanti akan lebih mudah, lebih cepat. Nah, sekarang kalian bisa mempraktekannya, kemudian di-record dan dikirim. Terus kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa di komen di video ini, kemudian kita bisa diskusi via WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.